Ekspresinya tetap cool. Iya, iya, iya. Nah, ini apa? Ngos-ngosan ya, ngos-ngosan ini. Mungkin kemarinnya makan sup ini. Biasanya nggak makan kan? Kalau makan sup jadinya napasnya jadi kayak gini ya. Iya, iya. Nah, terus ini masih jauh. Jadi 700 meter benang-benang terasa 3 kilo. Ya, nggak selesai-selesai. Wah, itu masih belum selesai, masih jauh ke depan. Dan ini makin ke atas, makin curam. Teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya, Azrul Ananda, dan Om Johnny Ray. Selamat tahun baru 2022. Dan setelah beberapa pekan kita istirahat, mengumpulkan energi, kita kembali lagi dengan podcast kita. Dan sesuai harapan, keinginan banyak penggemar main sepeda, kami kembali menyelenggarakan balapan bersama teman-teman AASOS. Dan balapan itu kita rekam, lalu kita komentari. Supaya katanya menghibur, karena membuli itu baik kalau ada pahalanya, kalau tujuannya baik, ya kan. Membuli itu berpahala kalau tujuannya baik. Jadi kebetulan kita punya banyak teman, puluhan teman yang siap dibully dan siap mengorbankan diri untuk hiburan teman-teman penonton. Apa kebaikannya dibully? Ya, supaya dia lebih baik. Atau memotivasi orang lain lebih baik, ya kan? Kan dalam hidup ini harus ada yang dikorbankan. Tidak bisa menang semua. Kan selalu ada 5% sukses, 90% biasa-biasa saja, 5% jadi korban. Ya, anggap aja kita ini nanti, atau teman-teman ini nanti jadi 5% yang jadi korban. Itu demi 95%. 95% yang lain. Jadi kan hidup itu gitu, nggak mungkin sukses semua. Iya, iya. Jadi ya balapannya spesial ya, Bre ya. Iya. Karena kita memilih rute yang istimewa, mungkin teman-teman bisa melihat ke screen. Kebetulan namanya ini bukan saya yang bikin, diberi nama Col de Azrul Ananda. Yang memberi nama ini, yang membuat segmen ini dan memberi namanya adalah pembalap sombong. Kira-kira tahun 2014, jadi 7 tahun yang lalu, hampir 8 tahun yang lalu. Nggak sampai 1 kilo, ya? Nggak sampai 1 kilo. Kalau kita lihat di screen, ini dari capturean Strava ya, hanya 700 meter umur sebenarnya. Waktu itu terasa 700 meter atau terasa berapa? Kalau saya, sekitar 3 kilo. Terasa 3 kilo? Terasa 3 kilo. Ya mungkin lebih sih. Dan sebenarnya total elevation gain-nya hanya 131 meter. Dalam 700 meter. Ya, ya. Jadi dalam 700 meter itu, kemiringan rata-ratanya yang istimewa, 18,6%. 18,6%. Padahal Pandaan itu kira-kira 200 ya elevasinya. Iya. Tapi 9 kilo. 7,5 kilo. 7,5 kilo. Ya. Ini 700 meter. 700 meter, 130. Iya. Jadi sebagai perbandingan, kebanyakan jembatan overpass itu hanya 5%. Ini rata-ratanya 18,6%. Berarti itu kan ada yang 12-13, ada yang hampir 30. Nah, kenapa memilih rute ini? Karena itu tadi, ada kemungkinan ini bukan lagi balapan sepeda, Om Ray. Ya, terus balapan apa? Takeshi Castle, versi cyclist. Jadi banyak teman-teman sudah membayangkan akan ada, jadi dikasih judul sama teman-teman waktu itu, Jungkel bersama. Katanya. Iya, iya, iya. Kayak Takeshi dan Jungkel-Jungkel. Iya, jadi kayak Takeshi Castle kan, siapa sampai duluan itu yang selamat, kayak gitu. Jadi ini, balapan seperti ini pasti tidak ada di UCI, pasti tidak ada di mana-mana. Di mana-mana. Ini khusus penggemar acara kita. Sekali lagi, pengorbanan teman-teman adalah hiburan untuk yang lain. Ya. Jadi ini profil tanjakannya. Sekarang kita akan melihat mapnya kira-kira seperti apa. Karena bukan berarti balapannya hanya 700 meter. Total kita goes PP-nya 100 kilo lebih. Iya. Jadi kita goes dulu ke dekat tanjakan. Lalu total tanjakannya itu sebenarnya 9 kilo. 700 meter terakhirnya yang Col de Azrul Ananda. Bagi yang pernah nonton episode balapan kita yang pertama dulu, yang Abah Asril menang jauh itu, rutenya mirip, sama. Dasar 6,5 kilo pertamanya sama, tapi kemudian ujungnya yang beda. Ya, jadi itu kiri terus kanan. Nah, ini bisa kita lihat di layar ini. Ya, jadi ini mengikuti Strava saya. Jadi kita dari Surabaya, kita berpeloton dulu.
keluar Surabaya ini melewati Sidoarjo, Tanggulangin, kawasan Lumpur Lapindo, kita naik ke Pandaan, lalu kita dari Pandaan kita nanti berhenti di sebuah minimarket di dekat Tanjakan, baru kemudian kita ini berhenti dulu di minimarket, berkumpul semua, absen, ada yang ke toilet dulu dan lain-lain, baru kemudian, nah ini balapannya kita mulai. Ini hanya 9 kilo total, menanjak ke Gunung Arjuna ini ya, kaki Gunung Arjuna, terus naik, nah finishnya di atas itu. Lalu kemudian kita berkumpul di sebuah warung di dekat situ. Nah yang kiri itu ya. sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi finishnya di sebelum belok kiri itu. Jadi ini profil petanya, ya nanti kita lihat seperti apa. Om Ray mungkin bisa menjelaskan, lombanya kan bukan sekedar cari juara ini ya. Betul, ya. Jadi Om Ray bisa menjelaskan supaya ada semakin seru, format apa ini balapannya? Saya nggak tahu ini gabungan antara F1 dan apa ya, yang pakai kelompok-kelompok, tapi sampai Takeshi Castle. Iya kan. Jadi ini pendengar. Atau American Ninja Warrior. Dibagi, kita sebetulnya ada 30, tapi karena satu dan lain hal, waktu hari pelaksanaan tuh 27 cyclist yang berangkat mengikuti lomba ini ya. 27 dibagi 3 orang, jadi tiap kelompok 3 orang, jadi ada 9 kelompok. 9 tim. 9 tim. Jangan kelompok. Kalau kelompok itu kesannya kayak cerdas cermat, tapi kayak tim itu kayak tim balap gitu. Oh ya, tim, ada 9 tim. Nah, 9 tim ini acak, jadi nggak bisa milih teman. Walaupun saya di sini juga masih protes karena ada tim yang nggak imbang menurut saya. Gitu ya. Jadi sebetulnya tim itu dibagi kelompoknya, kita ambil satu-satu dari kelompok jet tempur. Dari apa yang tengah itu? F1 dan yang terakhir Hello Kitty. Nah, ternyata banyak jet tempur dan ini yang nyamar jadi Hello Kitty. Jadi sebetulnya namanya Hello Kitty tempur gitu ya. Tapi mereka nyamar, akhirnya terbentuklah 9 tim. Ya tentu saja karena supaya lomba ini cepat terlaksana dan kita juga menghormati hasil musyawarah mufakat. Hasil undian. Oh, hasil undian. Ya, hasil undian. Tapi saya tidak diundi, Om, kalau saya. Karena kelompok saya buyar. Jadi saya pemain cadangan. Jadi ya, terus saya dimasukkan sebuah kelompok dengan Suget dan Bang Ari itu. Terus akhirnya kita 9 tim ini naik ke sini. Nah, apa yang membedakan perlombaan biasa dengan perlombaan ini? Perlombaan biasa kan ya siapa yang menang ya sudah menang ya. Ini sekarang kan dengan 9 tim ini kita akan memberi poin seperti F1 itu. Tapi yang dikasih poin 25 orang dari 27 orang ini. Jadi ada 2 yang nggak dapat poin. Ada 2 yang nggak dapat poin. Nah, cara pembagian poinnya bagaimana? Juara 1 dapat 25, juara 2 24 dan demikian seterusnya. Jadi yang nomor 25 cuma dapat 1 poin. Nah, jadi setiap tim anggotanya akan dijumlah poinnya. Nah, ini totalnya adalah pemenangnya. Jadi menang secara tim. Nah, jadi total misalnya tim saya itu waktu itu nilainya berapa akan ditotal. Nah, nanti tim saya itu akan diurutkan dengan nilai segitu di nomor berapa secara peringkat. Nah, bagaimana detailnya nanti kita bisa lihat di tontonan berikut ini. Nah, semoga balapan ini menginspirasi bahwa ya kita tahu cyclist kadang ingin balapan dan kadang ingin serius, tapi kan tidak semua kemampuannya sama ya. Jadi supaya adil, karena kalau kita bikin lomba nanjak, yang menang itu terus. Tapi saya protes lagi nih. Nanti kalau berikutnya kalau bikin klasifikasinya tuh harus jelas. Ya. Kalau perlu ada penalti poin gitu ya. Ya, enggak, itu klasifikasi si Jet dan F1 dan Hello Kitty-nya ini harus nanti jelas. Kita undang Michael Masi untuk ikut jadi wasit nanti. Oke, jadi teman-teman kita langsung mulai saja, Bre ya, karena ini kita rekam semua dari perjalanan sampai ke bagian Takeshi Castle. Ya, ini kita berangkat waktu itu jam berapa? 5.15 ya? Ya, lebih sedikit. Ya, ini itu Dunkin Donut dan Indomaret di Jalan Ayani dekat Waru. Karena ini sejak 2013 kita selalu startnya di sini, Asos maksudnya. Karena Dunkin Donutnya dulu 24 jam.
Dulu setelah jadi pandemi tidak. Tidak, ya. Jadi kenapa kumpulnya di sini? Orang nanya kenapa orang Surabaya kumpulnya di sini? Karena itu dulu 24 jam. Ya. Sebelum ada Indomaretnya kayak gitu. Nah, Indomaret ini biasanya adalah tempat kita membawa bekal dan membeli bekal. Air, cemilan, makanan, beng-beng dan macam-macam itu ada di situ. Tapi sekarang bukanya telat. Ya, ini kita berangkat, ada beberapa teman-teman kita juga yang ikut berangkat menemani. Jadi kalau berarti kan kok bajunya nggak seragam? Iya, kenapa? Karena tiap tim seragamnya harus sama. Oh ya. Semua harus memakai jersey dari sub jersey, tapi tiap tim harus beda dengan yang lain. Jadi sempat rebutan, saya mau pakai yang ini, tim ini mau pakai yang ini, sempat berantem sampai hari terakhir itu. Ya. Jadi tim saya pakai jersey Asos hitam emas, timnya Om Rey pakai jersey main sepeda tapi edisi Madura 300. Oh. Jadi saya hampir ketuker ini. Hampir ketuker? Ya, karena saya punya jersey main sepeda mirip itu tapi nggak ada Pulau Maduranya belakangnya. Nggak ada tulisan 300-nya itu nggak ada. Nah, ini ada Kohai ikut menemani kita juga meskipun tidak kita ajak lomba. Nah, ini Alfamart Adil, Indomaret Alfamart kena semua. Ya. Nah, Alfamart ini di kaki tanjakannya karena di situ ada yang ke toilet, ada yang pup. Sebelum lomba 2 orang pup, ya Galung sama Nato ya. Jadi yang kenal Galung dan Nato mereka semua pup sebelum balapan. Nato itu yang terkenal karena apa tuh? Es buah Nato. Es buah. Ya, es buah di sambal hijau. Kasihan tuh sambal hijau. Bikin nama yang terkenal Natonya. Ya, ini berangkat tim Abah Asril, kita pasang kamera di 2 tempat, di Abah Asril di depan dan kita asumsikan Om Rey di belakang, jadi Om Rey yang dipasangi kamera di belakang. Jadi ini 2 kilometer pertama masih parade. karnaval ya. Ceritanya. Tapi yang jadi masalah, karnaval depan sama karnaval saya yang belakang itu selisihnya sudah 300 meter. Ini adalah advantage buat yang di depan ini. Mestinya saya yang di depan karena nggak mungkin saya ngejar yang di depan kan gitu loh. Ya, posisi menentukan prestasi salahnya datang telat jadi dapatnya belakang. Jadi ini timnya Abah Asril pakai 5AM Peony Blue. Ada Mas Ocha di sebelah kiri, desainer direktur R&D sub jersey, sebelah kanan ada Alvin. Jadi ini tim yang ngelit di depan. Abah Asril mungkin banyak yang kenal, ini manusia sadel memang yang ketika lomba trail di sini yang juara. Nah, kalah aksi nggak apa-apa asal menang lucu. Jadi di sini tema lucu itu banyak dibahas. Kenapa? Kalau nggak jatuh nggak lucu, itu juga disebut. Ya itu kan kelihatan Abah Asril dengan timnya pakai baju pakai jersey 5AM biru. Nah, nanti di belakang ada itu kalau nggak salah timnya Pak Guru dengan jersey Indonesia dengan Bapak keuangan ya. Iya, direktur keuangan. Direktur keuangan. Yang duit itu. Yang sempat pup sebelum lomba. Ya, sama Riko. Nah. Lalu di urutan ketiga tim saya. Waktu itu Faisal, saya dan satu lagi Badai Panglima Samudra. Juara makan. Berarti dia di depan saya banyak ya. Ya, ini sudah sekarang waktu itu sepakatannya 1 kilo siap-siap. Nah, itu Nato yang juga pup sebelum lomba. Ya, itu trik baik ya, meringankan beban kira-kira 250 gram kalau pup sebelum lomba. Nah, ini Nato dengan Dokter Ahmad. Dokter Ahmad satu saya. Ya, dokter kandungan ya. Dokter selangkangan kita nyebutnya. Jadi ini nanti sebenarnya waktu itu kesepakatannya setelah 1 kilo boleh agak acak ke depan, tapi ternyata saling tunggu-tungguan. Nah, ini ada Kapten Agus Wardi ya dengan timnya. Ini Jupe, yang terkenal itu yang tipnya pernah sobek dan suka pakai barang KW. Ya. Lalu ini CEO sub jersey, ada pembalap sombong di situ dan Rifki Suneo pakai baju Happy Wednesday, Danis, Nato, Dokter Ahmad, Riko, ini bosnya Limar Indonesia ini ikut tim Dokter Ahmad, ada Sugat, susu gede kata Om Rey, timnya Om Rey dan Bang Ari. Jadi ini di belakang. Kamu terlalu santai di belakang ini. Salahnya, jadi nggak fokus sama yang depan. Duh, tim saya suruh katanya sama tim. Nah, tim saya di belakang, tim saya di depan. Ya nggak bisa. Nah, ini sebentar lagi akan aba-aba untuk start karena ada segmen yang menuju Beringin Talu Nongko ini kira-kira 6,5 kilo ya. 6,5 kilo ya. Jadi awalnya hanya 2-3%, semakin ke atas semakin curam hingga 9%-an. Ya. Saya kira tuh masih ada orang di belakang. Saya kira. Ternyata yang di belakang itu pengawal-pengawal yang sudah pakai sepeda motor.
Ya, ini Abah Asril yang terakhir kali kita bikin video di sini, dia menang sendirian jauh di depan. Ya, ini kita lihat mulai ada yang maju ke depan. Kapten Agus Magdi memang dia sudah niat attack duluan karena dia tahu dia akan finish di belakang. Jadi minimal masuk video dulu beberapa detik katanya. Nah, ini Kapten Agus Magdi, dan ini kasihan karena dia sudah lama tidak kumpul dengan kita karena dia berbulan-bulan di laut di Afrika ya. Karena pandemi dia sebagai kapten laut tidak bisa pulang. Ini dulu tindakannya yang dilakukan Jupe ya Om ya, kalau ya, salah ya. Selalu supaya kelihatan maju ke depan, ya. Supaya ke syuting katanya. Supaya ke syuting. Dan sebagai catatan Bre, balapan ini maunya kan di akhir tahun tapi digeser ke awal tahun. Ya. Itu situasi yang baik karena badan kita sehat-sehat semua. Ya. Karena habis liburan. Betul. Jadi gemuk-gemuk semua ini ya. Ini kelihatan Kapten Agus ini masih bawa bekal di depan ini. Dan dia mencoba attack, wah minimal masuk kamera kan ya. Iya. Bagus ini kelihatannya, masih sendirian ini. Mengenakan jersey Sub Pro Duo Omre, ya. Helmnya sudah miring, tandanya sudah sehat ya. Itu belakang saya kan bekas atlet. Bukan itu ada orang ikut ya. Tapi kita usir kok waktu itu, habis itu. Ini Suget masih santai, tapi saya akui timnya Omre ini startnya belakang. Dan sabar-sabar, nggak ngejar. Ya. Tapi dua itu nanti nyalip saya di depan. Jadi, tapi memang di sini kan ada yang di depan akan attack. Yang tengah itu strateginya macam-macam. Ada yang maju ke depan berharap tidak terkejar, ada yang sabar di belakang berharap mengejar. Iya. Saya itu termasuk yang sabar. Ya, sabar tidak akan mengejar kan ya? Iya, loh, sabar. Tapi nanti Anda lihat bagaimana saya tuh bisa, ya pokoknya gitu kan. Nanti kita lihat. Ya, ini jeleknya balapan ini dan komentatornya, karena komentatornya ikut balapan jadi tahu endingnya gimana ya. Iya. Makanya saya bilang nanti dilihat. Jadi ya, Anda kan di depan, jadi nggak lihat saya kan. Ya, jadi saya tengah. Oh, maksudnya di depan saya. Ini kapten masih bertahan di depan. Wah, Abah Asril masih. Kamera ini memberi efek kurus, dikasih. Wah, Dennis attack ke depan. Wah. Dan ini strategi drafting yang tidak ada di World Tour. Nggak, di World Tour tidak ada drafting. Drafting orang jualan perkakas rumah, itu nggak ada. Gitu ya? Iya, kalau di World Tour itu drafting temennya sendiri. Tapi kalau di Indonesia bisa drafting orang jualan. Ya. Saya kira dia butuh sapu. Atau kemucingnya habis bulunya kan gitu ya. Ya, Dennis ini luar biasa. Dia setelah juara 1 kelompok umur di Kediri KAI Kediri Dolokom, habis itu dia hancur lebur dan berat badannya langsung naik 6 kilo. Ya. Nah, kita lihat langsung ditempel oleh Abah, dia menoleh ke belakang. Ya, itu Dennis. Saya nggak jelas ini orang Sampit atau orang mana, tapi ya dia selalu ikut ASOS. Ya. Abah dengan tenang memantau. Iya, Jupe. Beraksi lagi dia. Ya. Juragan Velg bagi yang pengen beli pelek 4 lebih murah daripada pelek sepeda. Ya. Dia langsung attack. Wah. Ini kabarnya banyak om-om suka dengan gaya dia. Ya. Menggoda katanya. Iya, menggoda katanya ya. Dan hari itu dia yang KW hanya kacamatanya. Ya. Yang lainnya kebetulan asli semua. Ya. Nah, kita lihat Rifki Suneo, ya ini tulang belulang menyalip tulang belulang. Ya ini yang kalau kita lihat di video balapan ke Jati Jajar yang menang Rifki Suneo. Nah ini orangnya. Kebetulan sebelum balapan ini yang persiapannya paling lengkap ya hanya Rifki, orangnya ini dan Abah Asril. Dua-duanya ke Bromo. Ya seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya ya. Wah. Waktu kita tunjukin fotonya, kok kita kelihatan tipis ya? Nggak percaya, tuh lihat di kamera, memang tipis orangnya. Iya, betul. Handlebar paling kecil 36, mereka itu kira-kira 34 ya. Ya, Jupe menoleh ke belakang. Iya. Wah, dengan mantap. Wah. Meskipun Natal sudah lewat, kaos kakinya masih kaos kaki Natal ya. Jadi mungkin waktu dia memerankan Sinterklas belum dicopot ya. Rifki mengejar dengan tenang kadensnya ya. Abah Asril di sebelahnya. Yang menempel Pak Guru. Mantan kepala sekolah berusia 63 tahun. Karena guru IPA dulu. Saya nggak tahu guru apa. Ya, IPA. Kok tahu? Dia bilang IPA. IPA, oh. Guru IPA, berarti bukan ilmu bumi ya? Bukan, ilmu pembuatan anak. Pembuatan anak. Ilmu pembuatan anak. Kan biologi, Biologi. Biologi. Maksudnya anak menjangan, anak apa kan? Ya, Jupe, Abah Asril, Rifki, Pak Guru di kelompok terdepan. Ini karena jalannya sempit, yang belakang tidak. Wah ini Rudi Oye dan pembalap sombong di timnya Rifki ini yang tidak adil ya. Tim ini dari awal langsung jadi unggulan gitu.
Ya, pasti lah. Ya. Lalu ini Nato, ya. Dan Tio. Ya. Belakangnya lagi, nah ini tim saya nih. Kita target masuk 5 besar waktu itu, tapi agak kewer ternyata Faisal. Ya. Karena poinnya dan Dennis. Oh, Dennis sudah kewer juga ini. Belakangnya Rico. Rico itu luar biasa ya, badannya kayak gitu, tapi nanjaknya ini Dogmat, ya. Dogmat dan Dogma. Ya. Dogmat naik Dogma. Oh, Dogmat naik Dogma. Beda T aja ya. Tim beda T ya. Kemudian belakang ini, wah, Serka Forever, tapi dia sudah Serma sekarang. Belakangnya Rico. Wah. Lalu saya, si Osup, Ocha dan Centa itu. Centa dan saya sama-sama kena COVID bareng. Ya. Dan sama-sama sampai sekarang belum kembali seperti dulu. Ini Gaza ya? Ini Gaza ya. Gaza ini sempat menempel saya sebenarnya, tapi ternyata dia copot. Katanya dia juga sakit perut. Saya curiga yang tinggal di timur itu ya. Janjian makan dan minum obat bareng. Oh. Efeknya ada yang kuat, ada yang hancur ya. Ini ada Om Johan Hoki di belakang dan depannya Sugat. Kapten Agus dari paling depan jadi menuju belakang dan sebelahnya Badai Panglima Samudra. Yang satu kapten laut beneran, ya. Yang sebelah namanya saja Badai Panglima Samudra. Tapi saya yakin dia jarang di Samudra. Di Samudra. Jadi ini kapten laut dan Badai Panglima Samudra. Bang Ari, wah, Bang Ari Ravindo, wah, ini tenang di belakang, tapi nanti luar biasa dia menangkapi yang di depan. Wah, Galung, ini juga habis pup di perjalanan. Saya nggak tahu itu dibuka. Di perjalanan Om. Oh, di Alfamart maksudnya? Oh iya, dia pup. Di perjalanan berarti kan di sini saya nomor 2. Nggak tahu itu jersinya dibuka karena bau atau karena kepanasan. Belakangnya Om Rey, nggak tahu Om Rey mencium baunya atau tidak. Enggak ya? Sudah nggak bisa fokus. Udah nggak bisa fokus ya. Nah ini Rifki masih terus di depan. Kita belum mencapai segmen call the eye ya, masih agak jauh ke depan. Ini sudah tahap rontok-rontokan, tapi karena semakin ke depan semakin curam. Ini bukan gradiennya pendengar ya yang bikin saling menjauh, ini karena speednya yang digas itu, jadi ya Anda tahu sendiri kalau depan ngegas di tempat yang agak miring gitu kan, tidak semua bisa ikut ya. Coba kalau miringnya dibalik, biasanya kebanyakan semua bisa ikut sih. Jadi ini Abah Asril mencatat, memaksakan diri terus, dan ini duel terus sama Rifki nanti. Kita akan melihat. Nah ini sudah kira-kira 7%, 8% ini Om Ri. Waktu di tempat ini ya? Iya, tapi speednya mereka kira-kira masih 17, 18, karena saya masih 15, 16 waktu di sini. 8% ya. Jalannya sudah lebih baik sih di sini. Lalu kita lihat ini ya, 2 laut. Nah ini depan saya nih. Ya. Kapten Agus dan Badai Panglima Samudra. Ya. Kita nanti ada ronde kedua setelah balapan ini, lomba makan. Karena saya yakin tim saya poinnya banyak karena ada Badai. Ya. Oh iya betul. Ya. Gaza. Yang buka rumah makan, depot apapun, all you can eat. Saya tidak menyarankan Anda mengundang teman saya yang satu itu. Kecuali Anda kepingin ngetes stok. Kecuali Anda kepingin ngetes stok makanan Anda cukup apa Anda, baru ngundang Om Badai. Atau stoknya banyak yang mau kedaluarsa. Nah ya, sayang kan dibuang, lebih baik dimasukkan perut. Diproses di perutnya Om Badai ya. Kalau yang diundang ini nggak dimakan, cuma dicium baunya. Ya. Kalau Anda suguhi nasi, lauk dan air putih yang diminum air putih saja, setengah mungkin. Wah ini Pak Guru luar biasa ya, fight ya. Ya. Usianya 20 tahun lebih dari yang lain ini. Saya tadi sebelum naik ke studio dikasih tahu umurnya. Ya. Ingat ya, umur saya sudah 64. Oh, 64. Bukan 63 lagi katanya. Waduh. Gitu. Ya. Dan itu semakin tua semakin menghina ya. Iya. Saya tuh kan makin susah lah ngomongnya. Pokoknya makin gitulah. Iya. Kohai 73, Pak Guru 64. Iya. Luar biasa. Ini makin curam ya. Ini sudah mendekati 9%. Jadi ya ini kelihatan. Waduh. Itu saya sih. Gemuk ya. Nah ini efek kamera aja. Ya ini efek kamera aja. Naik 6 kilo, Mri. Anda nggak usah bingung, ini yang kamera ini kelihatannya nggak sempat ngedit ini. Nah, di sepedaan tuh nggak boleh baperan, nggak apa-apa. Karena ada teman kita yang baper nggak mau ikut balapan di sini. Ini lensanya mungkin cebung. Nanti lain kali pakai lensa cekung ini. Nah ini luar biasa, CEO Subjersey ini bagus ini. Iya, betul. Karena saya biasanya dengan mudah
mencopotkan dia gitu. Tapi dia ternyata dengan AJ6 Wednesday AJ6 2 kesayangannya, dia mencoba ninggal saya ini, saya di belakangnya. Tapi saya atur tempo. Wah, 3 watt per kilogram. Apa dia seminggu sebelumnya ngimil Ferrari? Nggak tahu. Tapi dokter Ferrari itu. Dokter Ferrari. Ya. Saya curiga dia kan, nah Galung tadi yang ke toilet kan adiknya dia. Iya. Saya nggak tahu dia janjian obat apa. Yang satu efeknya positif, yang satu efeknya toilet gitu. Oh iya. Kebuang Ya. langsung. Ya. Nah ini Rico belum sempat bereaksi keluar. Ya. Ini Rico, Serma Agus dan Dogmat ya. Ini di kelompok depan saya nih sebenarnya. Ini nanti beberapa akan kesusul. Jadi di sini masih satu bisa karena ada tadi. Yang tengah ini yang seru karena ada yang menghemat, ada yang tempo, ada yang nge-push. Nanti di Kolda ketemu semua. Oh ya, itu yang strateginya mau menjauh. Ya. Supaya tidak terkejar. Ya, betul. Nah ini Rifki ini sudah mendekati Kolda A. Ini pohon beringin kesayangan teman-teman cyclist kalau ke Talunongko. Biasanya rutenya ke kiri. Tapi Kolda A itu langsung ke kanan itu. Ya, jadi hampir lurus. Ada tulisan Dusun Dayu ini. Ya, jadi masuk ke sini. Jadi kalau Anda penasaran dengan rute ini silakan. Tapi pastikan bawa handy plus atau apa just in case Anda jatuh ya. Jadi ini sudah mulai mikir karena ini 1 kilo lagi sudah Kolda A. 1,5 kilo lagi. Dan jadi, ini tanjakannya not play teman pendengar ya. Ya ini 11% ke atas ini sudah ya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini gentong ini. Jadi benar-benar apa ya? Saya sih nggak nyarankan Anda sepedaan ke sini sih. Gitu sebetulnya. Ini dulu rutenya teman-teman MTB. Ya, betul. Terus ini jalannya juga rusak. Jadi itu kenapa teman-teman memilih ke sini karena di samping terjal curam dan sempit juga rusak jalannya. Jadi semakin memungkinkan terjadinya Takeshi Castle katanya. Ya. Itu kita lihat Gunung Arjuna di depan ya. Jadi kita memang di kaki gunung Arjuna ya. Jadi tanjakan ini kalau dari Surabaya ujungnya hanya 50 kilo dari Surabaya. Jadi kalau di PP pas 100 kilo dari Surabaya. Cuman nggak sampai 1 kilo kok yang parah itu. Ya ini Faisal masih fight. Ini tim kami punya harapan tinggi ke dia karena yang lain mungkin kesulitan dapat banyak poin, hanya dia yang bisa mengumpulkan banyak poin. Dia mengejar pembalap sombong itu kayaknya di depan atau OY ya. Jadi di sini rata-rata juga udah mulai nyimpan, jadi tidak rasanya ada yang itu pembalap sombong. Ya, jadi tidak ada yang memaksa. Di sini semua menahan dan rata-rata bawa sepeda rim brake-nya karena seringan mungkin kan. Iya. Jadi ini sangat nyimpan, jadi nggak akan berani attack. Sudah mikir semua. Iya. Dan waktu itu Dogmat sempat survei sehari sebelumnya, katanya ada kawinan di atas. Tapi kita bilang nggak apa-apa, makin lucu. Ya. Nah, kan kapan lagi ada balapan melewati orang kawinan itu? Itu pembalap sombong tuh tangannya gitu. Ya. Itu dia kan kalau sepeda di daerah Surabaya Barat kelompoknya tuh loops. Ya. Makanya hurufnya L itu ya. L gitu ya. Padahal saya bilang L gini itu kadang-kadang loser. Ya kalau di tempat Anda sekolah dulu ya. Ya. Nah ini mulai strategi toleh-menoleh dan mungkin mencium bau bakpao tadi ya. Nah itu lagi balapan UCI nggak ada jualan bakpao ya. Dan ada bayi lewat. Nah itu istimewanya balapan AASOS, natural setting. Nah ini jalannya mulai rusak. Aduh. Ini belum segmen Om Bre. Ini masih di awal. Ini menuju segmen. Jadi ini sudah mulai mikir semua, sudah mulai ingat anak, istri, pekerjaan, keluarga, penyesalan, semua jadi satu. Ngapain kok ikut? Nah, gitu. Direkam lagi ya kan. Kalau saya nggak mau ikut beda ya. Mau kamu harus ikut, Makanya. Ikut di sini kok ya. Jadi ini semakin ke atas jalannya makin rusak. Saya mikir kenapa nggak diperbaiki? Bulldozer yang untuk ngerol aja pasti gelundung gitu kan. Jadi nggak mungkin diperbaiki jalannya ya. Ini teropnya. Ya, kawinan saudara. Yang dibilang jadi jalannya ini kalau main kayak main Mario Kart, jadi jalannya makin sempit, ada kawinan gitu ya. Pas saya lewat itu pas ada mobil mau turun, untung tidak papasan, jadi selamat saya. Nah ini ngirim makanan. Ya, saya sih berharap tadi kawinannya berlangsung, jadi kalau kita lapar ada makanan. Ternyata belum, besoknya katanya. Nah jadi ini satu-satunya balapan di dunia yang melewati orang kondangan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, seperti tahun lalu saya ingatkan, ini rutenya lebih menukik, nggak naik, bukan menukik turun. Jadi ketika Anda melihat
teman saya tulang belulang saudara Suneo ini, jangan dikira semua bisa seperti itu, karena ini mereknya sudah lumayan. Ya, ini udah belasan persen terus. Sudah belasan persen dan dia mengayuh sepedanya seakan-akan kayak masih jalan di Pandaan gitu ya. Nah, cadence-nya masih konstan ya. Dan memang nanti Om Rey sampai finish hanya 3 orang yang tidak turun. Hanya 3 orang ya? Hanya 3 orang yang tidak turun dari sepeda. Hampir semuanya yang lain duathlon. Duathlon. Ya. Goes dan nuntun ya. Jadi ini makin dekat. Belum segmennya, nanti dimulai dengan chicken, tikungan es kiri kanan ya. Jadi ini masih belum segmen Col de AA, ini masih pra Col de AA ya. Jadi ini, tapi ini sudah 15%, 14% sudah seperti itu. Ini yang di depan kelihatan masih kayak cyclist, yang belakang sudah enggak nanti itu. Iya betul. Ya. Makanya nggak dilihatkan. Makanya gitu, jadi soalnya nggak baik. Anda lihat yang depan aja. Ya, sebagai contoh bagaimana goes yang benar ya. Dan sekali lagi kita kalau bikin balapan seperti ini ya, apa hasil kita sudah bisa mendengar napasnya. Ya. Nah, Rifki masih konstan. Nah, itu orang sepeda motor pasti bingung lihat dia. Iya kan? Ngapain naik ke sini? Iya. Ini apa? Biasanya di tempat-tempat seperti ini kita nggak lihat anak kecil main sepeda. Karena cuma bisa turun, nggak bisa naik. Paling main cuma di pekarangannya muter-muter sedikit itu sudah lah, itu di pekarangan rumah. Gitu ini kita sudah mendekati segmen ya. Sebentar lagi kita akan memulai. Jadi ini sudah 15% lebih. Aduh. Tapi ini belum segmennya ya, segmen Col de AA ini. Ya, sebentar lagi ya. Ini Ainur pengawal kita sudah mulai jaga ada yang sesuatu. Di depan ini sudah mulai segmennya habis ini. Tiarap. Agak tiarap katanya Abah Hasil karena memang dagu sudah dekat dengan stem kalau kayak gini. Ya. Itu Abah, apalagi saya. Ya. Itu perut sudah menempel top tube kalau saya gitu ya. Nah ini segmen dimulai, jadi S ini dimulai. Ini sudah tidak ada di bawah 15%. Dan semakin ke atas, semakin curam. Ini start Col de AA ya. Sekali lagi, nama jalannya bukan Col de AA. Kalau Anda tanya warga sana bingung semua. Jadi ini segmen yang membuat pembalap sombong dulu. Ya, karena dulu yang lewat sini yang tersasar. Jadi ini rute tidak sengaja dulu. Nah ini kita lihat ini 20% lebih sudah. Ya, 19-20%. Kita lihat Rifki Suneo masih ya kakinya makin berat sih. Dan ini aturannya Om Rey ya. Kita aturannya tidak boleh pakai sprocket lebih dari 32 belakang. Aduh. Ya. Kamu pakai berapa waktu itu? 34. Oh, iya. Tapi kan nggak saya pakai. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, karena nuntun ya. Iya. Saya kan nggak saya pakai, nggak apa-apa. Kita lihat di jalannya rusak, jadi memang. Berarti kan nggak boleh apa? Nggak boleh pakai 34. Ya. Nah, kalau nggak dipakai nggak apa-apa kan? Karena curang adalah opsi. Jadi ini kita lihat jalannya rusak, jadi memang harus milih-milih dan ini licin ya karena kan musim hujan ya. Betul. Jadi ada beberapa yang berlumut, jadi beberapa harus berhenti karena berlumut. Dan Om Rey punya trik untuk menyiasat itu, nanti kita ceritakan bagaimana caranya. Nah ini kita lihat luar biasa Om Rifki dengan cadence 40 mungkin ini 40-50 terus menanjak. Ini udah di atas 20% ya Om Rey ya. Dan sekali lagi itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang itu saja. Ya. Ini sudah, itu di belakang ada Jupe kayaknya tuh ya, dan Oye ya kalau nggak salah. Jadi kita lihat terus ini curamnya. Sayang kamera tidak bisa menggambarkan kecuramannya. Dan dikasih angka data komputer pun Anda mungkin tetap tidak bisa membayangkannya kalau belum ke sana. Silakan ke sana, terus foto di depan tembok gitu ya. Jadi jalannya rusak sekali. Jadi memang tidak mungkin diperbaiki saya kira. Gimana caranya? Ya. Itu kalau di semen atau di aspalnya turun mungkin. Dan kalau di semen jadi licin, jadi jangan ya. Wow, ini sudah mulai di ujung sadel. Ya kalau Anda lihat mukanya Abah begitu besar ya, itu dia mendekatkan diri pada kamera gini ya. Jadi bukan karena salah peletakan kamera, tapi karena ini memang berusaha. Benar-benar ini sudah berdua ini luar biasa kita lihat. Nah, syaratnya harus seperti tulang belulang untuk bisa seperti ini kayaknya. Ya. Beratnya Rifki ini berapa? 60-an 59 atau 58 ya. Kalau nggak salah. Nggak mungkin 60 kayak gitu, Om Rey. Iya. Ya kayak kamu bilang itu kan, kalau disuk cuma jadi tulang ini ya. Cuma jadi kaldu. Kaldu, ya. Betul. Ya. Ya, dikerokoti gini, kan waktu digodok tuh sudah rontok dagingnya yang kelat-kelat itu ya. Jadi ini
Luar biasa, iya. Oh, ini ekspresinya luar biasa. Ini kebiasaan dimarahin istri kayaknya. Jadi kayak ekspresinya tetap cool. Iya, iya, iya. Nah, ini apa? Ngos-ngosan ya, ngos-ngosan. Ini mungkin kemarinnya makan sup ini. Biasanya nggak makan kan? Kalau makan sup jadinya napasnya jadi kayak gini ya. Iya. Nah, terus ini masih jauh. Jadi 700 meter benar-benar terasa 3 kilo. Ya, nggak selesai. Wah, itu masih belum selesai, masih jauh ke depan. Dan ini makin ke atas, makin curam. Bayangkan ya. Ini udah di atas 20%, bahkan ini sudah mendekati 25% ini kalau nggak salah. Ya. Gini ya pendengar ya, itu tadi kan sudah miring ya. Di tengah jalan yang miring, kalau Anda lihat depan Anda masih miring, itu berarti sangat-sangat miring. Gitu. Nah, contohnya kalau Anda ke Bromo, Anda tidak melihat jalan itu miring, kecuali Anda menoleh ke belakang. Ya. Kalau Anda lihat jalan di depan masih miring seperti ini dengan kamera yang sejajar dengan mata ini, itu berarti jalannya tambah lama tambah miring. Abah Asril menyerah. Tapi ini hanya kira-kira 200 meter atau 100 meter dari ujung tanjakan. Jadi ya kita maklumi ya. Ya. Abah Asril kita ini dari bawah. Abah Asril ini waktu dulu KAI Challenge nonton enggak? Enggak, sekali enggak. Sama sekali enggak. Itu enggak nonton? Ya. Di sini nonton. Ya. Ya. Ya, jadi dulu KAI itu 26% ya di gigi 1. Ini lebih dari 26% memang ujungnya. Heart rate 175 kan. Semangat, Pak. Ya. Ini tadi istrinya Om Oye ini. Iya, nyonyanya Om Ini Oye. menyambut suaminya ya. Dek, apa, Dek? Iya. Om Oye ini luar biasa, dia mengajak ke depan menyalip Jupe dan Pak Guru ini. Di belakangnya Pak Guru sudah menonton itu ya. Itu Jupe. Ya. Jupe menonton ya. Kurang dikit. Kurang dikit jangan lihat depan ya. Ya. Love you. Kurang dikit. Oh, love you. Wah, romantis. Di World Tour nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ya. Iya. Menyerah juga akhirnya. Itu finishnya naik ke atas sedikit lalu belok kanan itu finishnya. Ya, lebih baik nonton ya. Ya. Ya, itu lebih sehat ya. Iya, jalan jelek banget. Ya. Nah, ini Abah Asril. nah sekarang ini kita mulai duathlon, mulai jalannya ini sekarang ya. Ya, duathlon. Ingat, nonton itu 4 km per jam. Ya. Goes 5 km per jam. Jadi nggak banyak selisihnya. Ya. Rifki luar biasa, dia sampai finish tidak turun. Ya. Nah, ini finishnya. Ya, itu finishnya tadi. Itu ya. finishnya. Ya. Itu finishnya. Ya, ini finishnya. Ini Ya. di sini finishnya. Ya. Nah, ini kenapa terus? Karena memang kita kumpulnya di warung depan. Nah, ini kelompoknya Oye dan Anu tadi yang menuju ke finish ini Pak Guru ya. Ini berarti... Oh, ini di bawah. Ini ngulang ke bawah lagi ya. Jadi kamera menyambut dari bawah lagi. Ini masih belum Polda A. Jadi ini masih pembalap sombong, belakang itu Pak Guru ya. Jupe di depan. Jadi ini agak di rewind dikit. Nah, ini Riko, luar biasa Riko. Riko juga tidak turun katanya. Riko juga tidak turun ya, tidak turun. Ini memang badak yang satu ini. Jadi kuat. Jor katanya. Ya, terus. Ya. Tapi tidak turun. Tidak turun, luar biasa. Nah, ini pembalap sombong. Iya. Loser. Ya. Loop. Loops pakai S rasanya. Loops ya, pakai S ya. Soalnya suka muter-muter ya. Ya. Nah. Ini Faisal ya. Belakangnya Dennis. Dennis ini sempat atraksi jungkel, tapi nggak kerekam. Beruntunglah dia tidak terekam oleh video. Tapi dia sempat jungkel katanya. Ya kayak di World Tour itu pendengar ya, enggak semua kejadian bisa kita rekam karena ya apalagi dengan tanjakan sepanjang ini kamera sudah ada 4 tapi tidak semua bisa terekam juga. Ya, Jupen juga lah. Ini Tio ya. Tio ini nggak jauh, saya sebenarnya nggak jauh di belakang ini sebenarnya, agak ngumpul semua sih. Jadi kelihatan semua ya, wah kayak lomba nonton. Tio bisa sampai bibirnya putih gitu ya mukanya ya, kayak bedaan gitu. Dogmat sudah nonton sebelum segmen, waduh. Nah itu follow saya. Nah, Suget belakang. Suget. Itu leadernya tim Re, tim Om Re di belakangnya ya. Ini sudah nonton ya. Panggilannya memang Suget ya pendengar ya. Jadi kalau Anda memanggil dia Erwin tuh berarti Anda enggak biasa sama dia. Biasanya kalau dipanggil Sucil marah dia ya. Iya, harus Suget ya. Karena susu gede bukan susu kecil ya. Wah, ini belum turun. Ini di awal ya. Ini awal segmennya di sini. Wah, ini Sherma Agus, wah luar biasa. Ya.
Oh ini yang sebenarnya kalau dia finish di depan saya ini man of the day, tapi ternyata enggak, dia berhenti. Bahkan dia bukan hanya nonton, dia berhenti di rumah di sebelah, disalip oleh Johan Hoki. Wah, mukanya kok jadi gitu? Iya, aku juga bingung. Ternyata ditanjakan jelek semua ya. Ya. Sampai hampir nggak dikenalin. Dengan lagunya yang khas lagu. Oh iya. Saya sampai bingung ini nyari lagunya siapa, ternyata dari dia. Kalau ini Rico ya di belakangnya. Ini saya senang karena ini ada yang saya salip-salip di sini kan. Meskipun saya di belakang mereka. Oke. Ini saya. Ya, ini Anda ya. Napasnya udah kedengeran. Ya. Oh, ini sepeda Wednesday yang Disney yang ringan itu ya. Ya kan semua memilih sepeda yang paling ringan. Iya. Orangnya saya yang naik 6 kilo itu ya, terus. Ya. Tapi di sini belum turun. Saya turunnya di atas, di Rumah Putih itu saya turun. Nah, itu kan ada yang turun, saya juga turun di situ. Ya. Itu yang di ujung itu ya. Jadi di sini saya belum nonton ya. Jadi setelah mendengar, melihat dan mendengarkan desa nafas yang awal-awal, nah ini yang tengah-tengah sekarang. Ini centek. Ini centek. Ya. Ini nyalip saya nanti. Gitu. Nah itu Anda ya, turun di situ. Turun di situ. Cinta ini mestinya di belakang Anda ya? Iya. Tempat di belakang Anda. Nah ini tadi yang tadi di depan, ternyata dia tadi berhenti dulu, mencari napas, mencari nyawa, membaca doa tiga ayat dulu mungkin dulu doa. Ya ini minta tolong didorong oleh kameramen ya. Disalip oleh Ocha, ya Ocha menyalip dia. Ini didorong, ini mestinya nggak sebetulnya ini? Ya kita pura-pura nggak tahu lah, meskipun seluruh dunia tahu ya. Kayak ya. Jadi dia mencoba lagi, tapi habis itu turun lagi kok, percuma ya. Tapi usaha ini perlu dihargai, ya, karena perlu dihargai. Itu sulit sekali start dengan kemiringan. Belasan persen. Ini hampir 2 ya, ini belum, ini kira-kira 15-17%. Ini yang luar biasa, Bang Ari ini. Karena dia dengan sabar di belakang, nggak kepancing sama sekali. Tapi dia nanti finish kira-kira 3 di depan saya kayak gitu. 3 teman. Jadi dia menyalip. Oh iya, timmu ya? Iya, tim saya. Tunggu katanya. Ini balapan kok tunggu. Ya ini cuma ada di Indonesia ini. Iya, hanya di balapan kita. Jadi balapan yang depan suruh nunggu. Ya. Nah ini, aduh ini tim saya Om. Aduh, ya. Ini tim saya Om. Iya. Ya, Badai. Ya, sabar Om. Ya. Biasanya dia kalau ada yang melanggar depan teriak katarak gitu ya. Iya. Wah ini kapten tadi attack di depan di awal, sekarang dia di belakang ya. Nah, jadi ada Badai Panglima Samudra dan Kapten Laut, Kapten Agus di belakang dia. Ya, kalau ini kapten kapal betulan. Iya. Yang tadi namanya doang ya. Iya. Panglima namanya doang. Itu sampai kapanpun Panglima, Om. Iya. Iya, nggak turun-turun dia. Nggak naik juga, nggak turun. Iya. Oh, nggak bisa naik lagi ya. Iya. Terus. Oh, itu di depannya itu Om Badai ya dikejar oleh Kapten Agus. Luar biasa ya. Wah ini Gaza, kasihan ini Gaza. Dia mungkin tidak fit. Dia sempat agak telat datang ke start. Jadi mungkin kita khawatir dia waktu itu WO enggak ya gitu kan. Kalau dia terus dan dia terus berjuang. Jadi kebetulan 2 yang jungkel sepedanya mereka sama ini. Iya. Kita lihat ini. Aduh ya. Nah, ini kasihan Om Re. Ya. Loh, kok tambah ketawa? Malah diketawain. Ya itulah bala-bala. Jadi nah ini setiap kali ada orang jatuh, yang paling sulit adalah menolong orang jatuh di sepeda yang berklit itu tidak biasa mencopot klit. Ya, ini Om Re. Saya masih naik sepeda, karena ini ternyata sudah turun. Lah itu diketawain sama yang lewat sama soundnya. Ya. Tapi tenang, di sini saya bisa nyalip, Om. Bisa nyalip ya. Iya. Jalannya lebih cepat dari yang lain ya. Iya. Ini Om Galung ya. Ini Om Re ya. Itu di kantongnya isinya apa itu? Ya makanan dan lain-lain itu. Kita kirim video ini ke Kontador ya Om ya. Iya. Nanti dibilang sepeda ini nggak enak dikendarai aja, tapi disuruh juga cepat. Ya ini lomba nonton ini sebenarnya siapa tahu dia nggak terima terus nanti
lomba di sini kan nggak ngaruh gitu. Iya, Sampai bisa ikut-ikutan jadi kita ya, ikut-ikutan. Iya. Mana sih tak coba katanya. Apalagi yang nonton banyak kan Iya, ya. benar. Oh, ini ada bercandaan, ikut balapan Asos itu bisa terkenal karena yang nonton banyak gitu. Iya. Pembalap nasional balapan belum tentu 10.000 yang nonton katanya. Iya. Gitu. Lihat ini Om. Oh, nyalip, ya. Nyalip. Iya, Om Ray melakukan overtaking dari sebelah kanan. Ya. Dua orang Om. Iya. Padahal tadi jauh sekali kan. Iya. Itu Jadi ini namanya manuver pakai kaki ya. Iya. Dan Om Ray curang. Kenapa Om Ray bisa menonton lebih cepat? Karena Om Ray pakai sepatu MTB, saudara-saudara. Jadi curangnya di mana? Iya. Curangnya Jadi di mana? sih, lebih pintar. Ya. Anda kan bilang harus begini, harus begitu. Anda nggak nyebut sepatunya harus pakai cleat road, nggak ada kan? Nggak ada, ya. Ya kan nggak ada gitu. Jadi kamu pakai klit MTB, MTB. iya. Jadi jalannya lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Iya. Jadi strategi menyalip dan jangan curam adalah pastikan sepatu Anda lebih nyaman daripada Iya. sepatu yang lain. Malah sebenarnya ada yang nyopot sepatu di sini. Ya, tapi kalau nyopot sepatu itu kan sakit karena kerikilnya kan ada yang Dan buang tajam-tajam. waktu kan, copot sepatu itu kan paling cepat 15 detik, 30 Iya. detik ya kan kayak gitu. Itu kalau udah latihan ke F1 kan. Betul. Lebih Jadi baik pakai. Nah ini nih kita lihat yang depan lagi tadi. ya, Nah. Gak nonton, gak lucuin. Itu cerita kayak nggak nonton nggak lucu kata. Nah ini sebenarnya jungkelnya Dennis lah ini. ini setelah lomba ini Om, Iya. ini ada sedikit engkel-engkelan atau apa perdebatan ya. Di mana Pak Guru ini finish? Oh urutan berapa ya? Urutan berapa? Tapi kalau dilihat videonya ini kan Pak Guru Di depan. depan Om pembalap sombong. Iya. Ya. Ini jadi polemik ini. Karena pembalap sombong mengklaim dia di depan Pak Guru. Pak Guru. Iya. Ya. Iya. Nanti ya nanti Wah ini bisa panjang CEO ini. Subjersey, iya. Ya, berusaha Berusaha menyalip kapten. Agus ya. Dengan penonton di pinggir lintasan, bukan menyorai tapi bingung ngapain nanjak ke sini ya. 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 Nah ini dia. Iya luar biasa Om Samin. Aku merasakan penderitaanmu Om. Ya. Terus culture banget Om. Helm khas, kaos kaki putih, sepatu putih. Ya. Ini dia finishnya. Ya ini Om Riko ya. Ini sudah di belakang saya semua nih Om. Hehehe. Iya, iya, Ini iya. Ocha dan Ocha Loh. tidak pakai sepatu. Ini tadi yang termasuk melepas sepatu tadi. Iya, iya, Untuk iya. finish ya. Sampai keterusan yang lepasnya nih ya. Nggak bisa pakai Nah, lagi dia. ini tidak pakai sepatu ya. Dan ini Riko dia. Ya. Yang namanya Riko ada dua. Nah, yang Riko Limar. Riko yang pakai S-Work Iya. sama Riko yang pakai Bianchi. Bianchi, ya. Ya, Nah, ini. pakai Bianchi bukan Banci ya. Ya. Jadi lain-lain. Jadi Nah, ini Bianchi. tadi. Ini sprint finish, sprint finish, Ya. sprint finish, sprint bisa. finish, sprint finish. Nah, itu sprintnya ya cuman gitu aja. Gitu aja. Tapi tetap menang loh ini. Iya, Tetap sprint menang. finish ya. Itu dia sprint ala Asos ya. Yang ini udah terima nasib ya. Yang penting ada makanan waktu pulang. Ya. Wah itu sprint di depannya juga tidak nafsu. Wah. Itu sprint itu. Karena itu finishnya. Ya. Om Re. Ya lihat, saya bisa meninggalkan segitu jauh. Bayangkan. Anda jangan lihat nyorongnya, Anda harus bisa melihat sisi positifnya. Itu saya bisa meninggalkan begitu jauh gitu loh. Ya. Jadi Ya. Kalau Anda lihat, karena yang depan sampai belakang tetap nyorong kan. Iya. Ya. Jadi tadi Anda mampu meninggalkan ya. Anda meninggalkan. Anda ingat waktu Force India ya? Iya. Waktu itu ya? Iya. Juara 1, 2, 3 bersorak. Iya. Tapi yang paling keras bersorak adalah waktu itu tim Force India Iya. waktu dapat poin. Iya. Betul kan? Iya. Ya. Nah, ini Ya. Cyclops masih. ini Tapi itu lebih cepat dari yang di belakangnya. Iya. Makin jauh lagi nih ya. Iya. Iya, makin jauh lagi. Yang penting kan jauhnya ya. yang penting jauh aja. Anda kalau kenapa saya gotong? Karena gini, kalau nyurung sambil badannya bengkong gini tuh lama-lama sakit sekali panggulnya itu. Jadi saya coba saya panggul. Ternyata sepeda yang nggak sampai 10 kilo itu kayak gendong karung beras gitu. Ya. Ini nyurung aja sulit mendengar ya. Ini Jadi- hampir 30% memang ujungnya itu Iya. ya. Hampir. Lah ini kalau
Untung kamu di depannya ya. Tambah jauh lagi. Karena kenapa? Iya. Ini Gaza kasihan. Iya, kasihan dia. Wah, tersiksa banget ini. Tapi dia bukan yang paling baik. Ada satu lagi di belakang. Iya, sebenarnya teman pendengar ya, ini ada satu lagi di belakang. Iya. Jadi ini kita semua kumpul, lalu kita mulai absen. Nah ini pemenangnya. Rifki 1, Abah 2, Nah, ini peringkat ya. Jupe 4, Riko 5, Nato 6, Denny 7, Darwin 8, Guru Nah, ini yang 9, polemik itu, Aisyah 10, Tunggu 11, Rahmat 12, Tio 13, Oki 14, Ari 15, Reca 16, Yanto 18, Azhar 17, 18, Riko 19, Ocha 20, Bagus 21, 23, Michael Jordan 25, Abdul 26, Amin 27. Nah, ini peserta terakhir yang muncul di terakhir ya. Nah, sekarang ujian matematika. Ya. Hitung-hitungan poin. Percayalah, menghitung tambah-tambahan cuman 1, 2, 3 angka itu akan sulit ketika oksigen itu tipis di otak Anda. Percayalah. Sampai perlu kalkulator. Nah. Yang lain masih ngitung, kamu poin berapa? World Tour nggak ada kayak gini, semua automated. Kita nggak harus ngitung sendiri. Kalau botu siapa finish keluar langsung angkanya, poinnya. Saya juara 66 poin. Nah, ini 55 poin. Manajer tim lapor sini. Lapor sini ya. Yang sudah ngitung lapor. Lama ngitungnya, kan lulus SD semua ini emang. Ini dosen padahal. Berapa? 6 tambah 24. Padahal cuma tambah-tambahan. Belum ada pengalian. Tapi berantem. Lu finish loh. Tapi yang dihitung yang finish paling depan. 35. Siap. Kita juara 1. Juara 2. Kata jadinya pakai yang paling mahal daripada yang lain. congkaknya rumahnya. Itu hasilnya dia jualan es buah mungkin. Ya. Omre 5 besar timnya. Nah. 7. Nomor 2 dari belakang. Tim saya itu pas di tengah ternyata ya. Itu dari gawat. Ya, jadi ya itu Omre. Jadi kalau bikin lomba tadi kan duathlon tambah ujian matematika. Jadi ini banyak olimpiade ini ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga tadi cukup menghibur, tontonan yang menarik untuk episode pertama di tahun 2022 ya Omre ya. Ya. Ya, dan insya Allah kita akan bikin lomba-lomba gitu lagi, tapi jangan sering-sering, kasihan teman-teman. Ya. Mungkin nanti kita akan cari rute yang lebih lucu lagi. Kemudian pesertanya kalau makin banyak makin sulit karena videonya makin panjang. Kayak Betul. gitu. Dan buat kita, tolong jangan tiru hanya untuk sensasi karena bisa berisiko. Apapun balapan itu berisiko. Tadi ada yang jatuh dan lain-lain. Untung tidak ada apa-apa, hanya ditertawai. Kan kalau balapan kriterium atau jalan datar itu lebih berbahaya lebih sering ya. crash ya. Lebih sering crash. Jadi ya buat saya sih moga-moga enjoy dengan pengorbanan teman-teman kita tadi. Ya. Kalau Omri ada pesan lagi buat pemirsa pendengar? Ya, dengan adanya sistem poin dan cara penilaian yang raw umum ini, yang not publik ini ya. Ini membuat lebih berimbang gitu ya. Ya. Jadi Anda sudah di depan saya, secara kelompok malah di belakang saya gitu. Jadi ya ini bisa Anda lakukan supaya kalau Anda membuat lomba itu paling enggak semuanya itu enggak melulu soal speed gitu ya. Jadi Anda mungkin diajak karena misalnya
karena Anda si konsumsinya ya, Ya. bagian kabak tejannya gitu ya. Atau Anda diajak karena teman apa gitu ya. Jadi kan biasanya itu kan yang lemah atau yang pelan itu pasti sudah minder duluan, sudah takut duluan. Betul. Karena ketika lomba ya jelas dia paling belakang. Tapi karena diacak sedemikian rupa, dikasih sistem poin, bisa terbalik keadaan itu gitu loh. Seperti Anda lihat timnya Pak Guru tuh, Pak Guru finish di mana? Itu jauh di depan saya, jauh di depan Anda. Tapi akhirnya juara terakhir. Dua dari terakhir. Karena apa? Karena teman-temannya menurunkan poin gitu ya. Ada yang bukan menurunkan poin, tidak menyumbang poin cukup. Tidak menyumbang poin cukup ya. Ada yang kalau yang cepat bisa finish poinnya full 25 wajar. Bagi yang kayak saya bisa dapat poin aja sudah senang, kayak kamu Forsin dia. Dapat 2 poin kan kamu? Dapat 2 poin saya. Ada 3 orang di belakang saya. 3 orang. Padahal teori saya itu cukup 1, tapi ini dapat 3. Itu ya lumayan lah. Bonus ya. Bonus ya, dapat 3 gitu. Dan itu semua karena kalau itu konstruktor itu kan perhitungan matang gitu. Padahal Anda lihat saya kan pasti terus terang saya tidak pernah berusaha yang 6,5 kilo itu biasanya kalau sudah cepat-cepat seperti itu pasti saya lepas karena saya akan berusaha sepedaan. Kalau kita lewat jalur satunya itu kan cukup menukik juga, cuma tidak setajam tadi. Itu sudah memakan. Saya pikir ya yang penting sampai kan gitu. Tapi yang ini enggak, ini saya mau enggak mau karena paling belakang ya. Jadi ya ngejar si Bapak keuangan itu supaya bisa nempel sedekat mungkin, walaupun terakhir di break sama dia itu cukup jauh. Tapi ya itu, tapi kan saya lewati habis itu ya. Jadi itu kalau di tulisan berita di koran atau tertulis itu adalah Om Ray berhasil mendahului Galung di kilometer terakhir. Dan semakin dekat ke finish semakin menjauh. Kan tidak perlu dijelaskan sambil nuntun. Jadi gitu. Karena yang nonton banyak. Sampai semua, hanya 3 nonton. Nah makanya kalau saya sambil naik sepeda baru ditulis di situ. Masih di atas sepeda baru ditulis. Kalau nonton nggak usah ditulis. Yang tidak nonton hanya 3. Jadi ini penghargaan khusus, pujian, nggak ada hadiahnya. Sebentar, saya tanya lagi, siapa 3 tuh? Jadi 3 itu yang pertama Rifki Suno yang pertama, yang kedua Riko, yang ketiga Bang Ari. Timnya Anda. Oh, betul. Ini juga jadi bahan taruhan. Kenapa? Tim Anda itu mengklaim melihat Bang Ari ini nuntun. Ya, tidak ada bukti kameranya sih, tapi nggak ada bukti kameranya. Dia kan nyalip saya di tanjakan terakhir itu. Bang Ari itu nyalip saya di kira-kira 500 meter sebelum finish lah itu. Ini bukan masalah nyalipnya, masalah nuntunnya itu tadi. Yang setahu saya, yang saya lihat dia nggak nuntun. Nah, yang bersangkutan ini ngamuk. Siapa bilang dia nuntun? Yang ngomong si Ayah Badai itu kan. Jadi Ayah Badai kan di belakang nggak lihat dia ya. Itu pas di depan saya gitu. Nonton. Halusinasi mungkin itu. Kamu itu bajunya sama. Kan bajumu sama kayak bisa di belakangnya dia. Saya di belakangnya Badai. Berarti halusinasi. Apa mungkin matanya di belakang? Nggak tahu kita ya. Tapi waktu itu jadi polemik. Badai ini cerita kedengeran sama Ari. Siapa bilang saya nonton? Awakmu mau nonton kok? Wah, kera-keran. Akhirnya salaman taruhan gitu loh. Nah, seharusnya nggak nuntun. Yang saya lihat nggak nuntun karena dia nyalip saya. Ada lagi Om Cente, dia akhirnya nuntun di ujung, tapi dia nyalip saya nggak nuntun. Tapi kemudian saya heran di atas loh kok nyalip saya lagi. Ternyata dia masuk rumah orang dulu. Masuk rumah orang dulu untuk pendinginan. Terus baru naik lagi. Tapi habis itu nuntun juga. Rumah pekarangan warga itu lebih rata. Datar jadi bisa putar-putar di situ. Dulu baru naik lagi. Jadi itu triknya. Jadi ya buat teman-teman semua ya moga-moga sekali lagi semoga menikmati tadi dan jangan khawatir teman-teman kita tadi tidak akan tersinggung ketika kita bully. Jadi mereka akan siap mengorbankan segalanya untuk kepentingan hiburan Anda. Dan kita siap selalu membuli mereka. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat menikmati tahun baru. Moga-moga tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan goes kita makin semangat. Jadi Om Ria, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan.